Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. وبفضله تنزل البركات وبتوفيقه تتحقق الغايات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة والمعجزات وعلى آله وصحابته ومن تبع سننه وأدبه إلى يوم المعاد. Amma ba'd. Saya sangat kaula amul ja'aki satujana para habaib, para masyayikh, para pejabat pemerintah, para tokoh masyarakat, langkong-langkong selera nasi mulja Sayyidil Habib Abdul Qadir Ba'abud. Saya saat semangken juga ampun hadir di tengah-tengah kita. Saya sangat jen kaula amul ja'aki selera nasi mulja guru kita Kiai Al-Haj Khatib bin Abdullah, Kiai Al-Haj Muhammad Taufik Syam, sareng sedaya jajaran pengurus takmir Masjid Nurul Huda. Saya sangat jen kaula amul ja'aki yang kita banggakan bersama Bapak Camat Sumber Baru, Bapak Yusuf. Moga-moga selalu pareng kekuatan sareng Allah di dalam melaksanakan tugas dan amanah. Allahumma. Sareng sedaya jajaran Forum Pimpinan Kecamatan Sumber Baru, selera nasi mulja Bapak Kepala Tisah Jatiroto Lor. Kenyaman Jatiroto Lor napa Jatiroto Utara? Lor. Lor Utara napa deje? Enten nyaman sih tertulis. Jatiroto Lor. Di sini aja tahu saya terjemahkan. Tahu saya terjemahkan. Jadi kadang-kadang mau diartiin tak nyaman. Pun nyaman Jatiroto Lor ki Jatiroto Lor. Sumber Baru tahu saya coba Sumber Anyar. Sumber Anyar kan Sumber Barunya. Rengkan to teroto deje gitu. Warna repot gila Pak Kades. Neka desa Jatiroto perbatasan Ben Jatiroto Kecamatan Jatiroto. Pada teroto nah bingung. Jadi orang Jatiroto ini kak saben 5 menit entar ke Jatiroto. Nah, maksudnya Jatiroto Lor entar ke Jatiroto saya tak ada lorah. Saya kayak gini kan. Karena mau beda lorah norok Jember, mau tak ada lorah norok hebat ya. Bisa nongkok nang edu kabupaten. Sarang setuju perangkat di Bapak Muhammad Soleh ben setuju perangkat saya sangat jen kaula amul ja'aki. Setujenah panitia penyelenggara, setujenah para hadirin, para hadirat, mustami'in, mustami'at, moga selalu rahmate, berkate sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ngatore poci syukur ke ajunan Allah, salawat dan salam moga tetap ke atur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sareng sateja keluarga, sahabat ban saja umat saya selalu atorok syariatipun. Moga aku le panjenengan ki paring kesempatan tapang kini ngale selera na Rasulillah aku pada swargana Allah Subhanahu wa taala. Allahumma moga-moga sateja saya hadir malam semangken papan apa seteti niatan ban hajat sesae moga-moga kabulaki sareng Gusti Allah. Allahumma saya adegeng pada moga-moga degengan laris. Allahumma saya atani pada moga-moga hasil barokah. Allahumma sendi otang pada banyak reng sebereng dah kata moga-moga tuli kelar majar. Allahumma mon kita kelar majar sengotangi mantar ki kelopai tak tuli naki. Amin ja kelara. Allahumma menetaki mantar nama otangan anyar. Allahumma mon kelar majar saya jadi mantar tanda. Allahumma sombong lagi ke masjid. Nah, mata dak si amin cerai aja. Sekitar agabin beda. Apa yang beni bejan apa yang tak baju. Beni bejan. Sekitar agabin moga-moga mangki cuduan soleh soleha. Cuduna mon sebini selake. Jadi orang-orang sesae. Allahumma. Jadi presiden. Amin. Minimal presiden rumah tangga. Jadi orang-orang saya sukses. Allahumma. Saya pun agabin beda. Terkabin boleh. Keluargana mantar sakinah. Allahumma. Potra-potraina soleh soleha. Allahumma. Pokon sekus bagus moga-moga eka hasil kula ban panjenengan. Amin. Allahumma. Para tretan sesangat dan kaula amul jaaki. Alhamdulillah malam semangken tempat kak dinto dusun kak dinto desa kak dinto ampun terlaksana ampun lastareh pembangunan masjid sangat megah berbicara sangat napa cukup napa beg-abeg aneka kualitatif. Jadi kualitatif mon ngocak raja keni mapan nika kualitatif. Tapi mon sekilo, 2 kilo, 10 kilo nika kuantitatif. Mon masjid lebar nika kualitatif. Keng mon ngocak luasah 20 kali 20 kuantitatif. Maksudnya apa? Kula mator sangat megah okorna sebagai masjid di desa. Kimon biimpian iyo koraban masjid Medina nekanya mana jandreng mangkin perbandingan yang tidak apple to apple. Artinya kias ma'al farik. Monai penting ben masjid Rodotul Muhlisin mirip orang geng mirip geng. Artinya mon kula mator kepanjenengan nika sangat megah. Ukuran desa bahkan ukuran kecamatan aneka ampun termasuk sesangat megah. Alhamdulillah karena gila anggaran deguna ke taufik senapa 5,7 gitu 5 miliar soki enggak 2 tahun aku kumpul kabeh soki. Alhamdulillah berarti masyarakat Kantonika tergolong masyarakat sepelak. Alhamdulillah tergolong masyarakat sepelak. Panjenengan sederhana mengokor masyarakat. Ada remah. Mun masjid lebih genteng tempeng romana. Berarti orang ngapelak. Keng mun masjid lebih coba ben romana. Perlu etanya aki kepelak. Kadang romana bodong sampai tingkat senapa masjid enggak cukup. Buat sih enggak. Nika berarti masyarakat kantor masyarakat sepelak saja. Alhamdulillah.
Maka dari panika malam semangken beda aki tasyakuran. Tasyakuran peresmian kalaban pemotongan pita. Nika estona tasyakuran yang bersifat seremonial. Karena kula ben panjenengan mon ngolaten tasyakuran. Tasyakuran nika estona syukur tambahin awalanta tambahin akhiran an. Jadi tasyakuran ini kacak kulembian, ocak Madura, ocak bahasa. Beda sing ocak syukuran, beda sing ocak tasyakuran. Nika sateja para putih dari kata syukur. Mangkana sekonik-konik kuleban panjenengan sering nyebut syukur. Beda apa kena syukuran? Beda apa kena tasyakuran? Napa saya syukur nika saya saongguna? Syukur nika beda dua para tretan. Beda syukur keni, beda syukur rajin. Kimun bahasa anak-anak santre, beda syukur lugatan, beda syukur istilahan. Jadi menurut etimologi, beda syukur secara terminologi. Napa saya kocak syukur keni nika? Syukur kene nika adalah fi'lun yadullu ala ta'zimil mun'im min haitsu kaunuhu mun'iman ala syakiri au ghairihi. Jadi syukur kecil, syukur menurut etimologi adalah setong perbuatan yang menunjukkan atas pengagungan kepada zat yang memberi nikmat, baik kepada orang yang bersyukur ataupun kepada yang lain. Jadi nika para tretan syukur kene setong kalakuan yang menunjukkan atas ngagungaki zat yang memberi nikmat. Syukur kengki anyama syukur kene. Contoh salah setong dari panjenengan kepareng rezeki pas nempaten compo anyar pas tadi bangun. Beda tak beda? Monceng datang ke mari sekak dinto abada akin pengajian. Kadang-kadang cuma minamin pandek dan rengkatoh paham ki. Mari maurib sampai isya. Amuji ka Allah, angakungaki ka Allah, amuljaaki ka Allah. Kemudian azikir ben etoroen kalaban pemausan kalimah-kalimah thayyibah. Maka nika ekocaknya mana? Syukur keng sokor lagi dalam kategori sokor keni. Sokor keni. Nah, perabutan apa? Perabutan sokor nika beda telok. Afadatkumun na'ma'u minni thalathatun yadi wa lisani wa dhamirul muhajjaba. Lesan, ateh, kalakuan. Leni kabara tretan perabutan sokor. Jadi mon sampian oleh rezeki pas bi sampian bayi ngobangi mobil sabrem pak saos engak napa saos pas sampian nyebut alhamdulillah berarti ampun asokor ngangguin apa? Lesan. Kemudian ate para buddha puas kula ben panjenengan atas nikmat saya paring sareng Allah serta tak lepas ngagungake ka Allah ben betul-betul estoh kula ben panjenengan aroma bunga dek kapan apa saya paring sarang Allah Subhanahu wa taala. Kadang lesan ngocak alhamdulillah keng ate nek ngunek. Nika berarti tak setel. Saya nomor telok kalakuan. Nah kalakuan nika saya masuk kepada kategori syukur saya raja. Napa saya kocak syukur saya saungguna? Saya kocak syukur saya raja. Sarful abdi jami'a ma an'amallah fima khuliqa li ajli. Jadi syukur yang sesungguhnya itu adalah menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah sesuai dengan tujuan penciptaannya. Sebelum panjenengan andi mobil beda kendala ojen sokoni peti hadir ke pengajian tak bisa barangkat polana sepedaan. Beti silaturahim dak ke tempat sejauh tak bisa barangkat polana aromasas kendaraan korang sempurna. Napa boleh anggota keluarga na banyak. Selestarena panjenengan andi mobil
sajen cakang ka pangajian, sajen cakang silaturahim, sajen senang abento orang, berarti panjenengan ekocak asyukur sesaongguna karena mampu menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah sesuai dengan tujuan penciptaannya. Jadi mungkin karo mapolong tatangke, kemudian kula sampian min amin, kemudian kula sampian apa ngaji, nika pun masuk sokor tapi ki sokor ke bada orang asal sekcam. Jadi sekcam, paham ki? Sekretaris camat. Pas kemudian yang kat jadi Pak Camat. Alhamdulillah. Karena promosi jabatan dari sekcam kemudian jadi camat. Kak Dito Baratretan beda promosi jabatan dari eselon 3B kemudian ke 3A. Pas lastare Kak Dinto Baratretan mapolong tatangke aroma sapa bunga atas paparenga Allah, kemudian ngaji sarang nyoon doa supaya bisa laksana aki sesae. Nikah pun kocak tasakuran, tetapi can gele ki masuk kategori sokor ke. Bila buru kocak sokor seraja, kocak sokor sesa ongguna, bila amanah seepareng sarang Allah aropa aki jabatan sebagai seorang camat seasala sekcam elaksana aki sesuai kalaban peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sesuai kalaban kewenangan yang dimiliki, sesuai kalaban tugas pokok dan fungsi, elaksana aki sesae-saena untuk memberikan kontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai kalaban kapasitas dan kewenangan, tapi setujana itu juaki untuk membawa kebaikan dan pengabdian. Nika buru kocak asokor. Tuti make ngunceng reng saibu salamatan mun mare seneka ibri jabatan ta entos akini ke beni asokor nyaman takafuran. Paham ki? Neka contohna asal sekcam jadi camat, asal tak jadi Pak Tinggi, kemudian jadi Pak Tinggi. Begitu terpilih tasakuran, beda tak beda? Beda tak beda? Kadang-kadang tak usah dentek seare semarena. Tepan bitongan parak mari, ya mun pone kira-kira tak kening pedek sampai la robu. Osom kian. Osom kian. Daerah masih tak robu jarang mari kini kalau banyak saya datang. Beda tak beda? Beda tak beda? Angkep pon tasakuran. Tapi ini kaki sokor kene. Sokor kene. Bila orang seperti Pak Tinggi ini kayak kocak sokor sesa ongguna, kalaban pareng kewenangan, kalaban pareng jabatan, kalaban pareng kekuasaan, seluas apapun, sepenting apapun, sebesar apapun, bila andi kewenangan, andi kekobesaan, maka kewenangan dan kekobesaan yang kui sebaik-baiknya untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan membawa kebaikan dalam kehidupan umat. Neka puru kocak petinggi sepenter asokor. Jadi make kuntet ngunceng kiai saibu. Tapi mari kini ka ajalan ki amanah tak sesuai kalaban ketentuanna. Kini ka nyaman beni orang si asokor, tapi orang si kufur dak nikmat Allah kengain wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebab orang nasi sebut Pak Camat dan Pak Tinggi nyebut de kiai polana kiai ini kita ada tasakur. Nah, beni gula menghindar ke hotibin bila saya yang kak jadi kiai kamais kan tahun tinggi ya. Kereng ba ni kepada tahun ni keng lebih dereng nyebut kila nengeneng saya protes sama Allah kila tak tahu. Mangkana ngon kiai tak kening sebut ngak nih karena apa? Karena tak ada tasakurna jarang tak ada eskan sebuah orang apa Camat dan Pak Tinggi. Mak Camat dan Pak Tinggi tok saya kebe contoh. Tinggi kiai tak contoh lagi jarang kiai tak ada eskan. Kan kiai ini kan tak ada pensiun lagi. Kiai bukan kiai yang kebi masyarakat, kiai yang kepeng mau nalapola. Tina makai sebut kiai kilometer, ialah tak ada peraturan di tengah masyarakat. Kina bangki, kita kini kiai contoh, jarang ni kebeni jabatan, beni apa cuma kapar taja, mon kiai kapar taja. Bila ada kapar taja kiai lampon, dan yang mungkin apa, termasuk jadi kiai ngagak pintar burung. Karena mon tak ada kapar taja dari masyarakat. Jadi contohnya nih, kawan contoh lain pon apa pon.
Jadi pegawai negeri, jadi pimpinan partai politik, jadi anggota DPR. Contohnya gini kawan, gini kan saya kocak tasakuran. Kenapa? Karena bila paring kekuasaan, karena bila paring kewenangan, tentu semangat untuk melakukan kebaikan itu lebih besar. Contoh, kekhotibin beda kasokana abentua anak yatim. Paham ki? Seberempa mampu na kekhotibin abentona anak yatim. Sosoki udah remapon kekhotibin saberempa kemampuan kekhotibin kak dinto abentona anak yatim. Ken kama kekhotibin nika bisa masuk sekolah anak yatim. Paling enten ya mau nak bayi sekolah antibi, ak bayi pondok tibi, kipon na bisa tampung pondok tibi. Tek tarik biaya. Beda mon pola na. Tapi paling enten sekening tampung orang sekitar kantor. Nyak banyak kelu pun tak ngabi. Tapi bila kekhotibin paring kewenangan, paring jabatan pas dadi bupati, Allahumma basira oning. Allahumma kita kabut dari tak bupati napa pun serip mirip sini kadang. Tapi kekhotibin paring kewenangan pas dadi bupati, beni cuma bisa abentonak anak yatim sekolah sampai ke nikah. Mon parlo beliau bisa membuat program-program, saya bisa mengentaskan senapa ibu anak yatim, sepanapa polo ibu anak yatim yang bisa tersentuh kalaban kewenangan dan kekuasaan yang diberikan. Nika saya kok cari ngasokor nih, Pak Tinggi, Pak Soleh sebagai pribadi bisa abentok kepada kepentingan masyarakat bisa, tapi sana apa? Cuma kalaban kewenangan dan kekuatan anggaran yang diberikan, walaupun hanya sekedar bisa ditampung melalui APBDes, kalaban anggaran DD dana desa yang diberikan mungkin kisaran 2 miliaran sekian, mungkin ada beberapa titik poin saya bisa bentuk kesejahteraan masyarakat seelebetaki kalaban kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya. Bila nikah yang kui berarti kini kenyamanan orang seasokor atas peparing dari Allah Subhanahu. Intina orang asokor nikah baratretan orang saya bisa memanfaatkan, bisa menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah sesuai dengan tujuan penciptaannya. Mangkana tasakuran pembangunan masjid nika sepon lastare debuna Pak Camat gele kita cukup ingat mangket. Tak cukup gen pita ikunteng kemudian tepuk tangan. Paham? Tak cukup kelaban upacara seremonial along bolong aroma bunga dan bahagia ingat mangken karena nek kaki masuk sokor ke. Bila pula sampean ekocak asokor sesa ongguna kalau masjid nikah difungsikan sebagaimana mestinya. Beni cuma cakang abangun tapi cakang amak muraki cakang ngiseken. Maka dari penikah para tretan dalam kesempatan makin kula cuma mator setong debu dari Allah Subhanahu wa taala seiriwayataki langsung sarang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nika saya masuk kategori hadis qudsi. Napa Bu? Hadis Nah, napa pitena hadis qudsi sarang hadis nabawi? Manabi hadis nabawi kak dinto tebuna kanjeng Nabi, perbuatan kanjeng Nabi, otabe napanya mana ikrar kanjeng Nabi atau pengakuan kanjeng Nabi terhadap setong debu otabe perbuatan sahabat. Jadi saya sering disebut dengan ma sadara anin nabi min qaulin au fi'lin au takririn. Nikah hadis nabawi. Manabi hadis qudsi debuna Allah riwayataki langsung sareng Gusti Kanjeng Nabi. Paham ki? Mangkana biasanya disebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yurwihi an rabbih. Nikah salah satu bentuk periwayatan hadis qudsi. Lah napa pitana hadis qudsi kalaban Al-Qur'an? Manabi Al-Qur'an kak dinto kiri nabi itena pada debuna Allah. Yang membedakan dengan hadis qudsi fokus ada pada dua hal. Nomor setong Al-Qur'an muta'abbad bitilawati macanah bernilai ibadah. Nomor dua Al-Qur'an kak dinto etoles bedeneng emushaf.
Hadis qudsi tidak bernilai ibadah kalau hanya dengan membaca dan tidak ada di mushaf. Jadi merang sampean beda hadis qudsi, beda Al-Qur'an, beda hadis nabawi. Jadi hadis qudsi ini kan debuna Guste. Debuna Guste. Cuma hadis qudsi kak dinto debuna Gusti Allah riwayatake langsung sareng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah nika posisina dalam segi periwayatan pada ben hadis nabawi. Tapi debuna Allah. Bitana ben Al-Qur'an pada hadis qudsi tidak ditulis di dalam mushaf dan tidak bernilai ibadah dengan membacanya. Karena Al-Qur'an kak dinto kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasilati Jibril al-amin alaihi salatu wassalam al-manqul ilaina bitawatur al-muta'abbad bitilawati al-maktub fil masahib al-mabdu' bi suratil Fatihah wal mukhtatam bi suratin Nas. Nika Al-Qur'an. Lah hadis qudsi debuna Allah tidak bernilai ibadah dengan membacanya, belum mesti diriwayatkan secara mutawatir dan tidak ditulis di dalam mushaf. Paham ki? Lah niki saya aturake dan kula debuna Gusti Allah riwayatake langsung sareng Rasulullah saya masuk kategori hadis qudsi. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kadito Sayyidil Habib Abdul Qadir Ba'bud ampun memasuki ruangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Fikir pun bu ibu pekuna dep ke kantor. Dekik ke kantor biar nikah lebih biasa. Mun beda si anyar saya laju ke lopai. Marah dah kena. Dekik lah potok Habib nikah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya tore Habib. Ya deng. Ahlan wa sahlan marhaban bikum. Ki adab kasak kapi ya iya. Di bakun kalayon ni mengaku nikah. Karena mun Habib nikah para tretan secara nasab dzatiyanah langsung nyampung dek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari kalangan Sada Alawiyin pas beda margana beda Al-Attas, Al-Muhdar, As-Sagaf, Al-Hamid, Al-Napa boleh? Al-Kaf, Napa boleh? Ki Al-Hamid macam Al-Habsyi, beliau ni ke Ba'bud. Mun kula tak ada Allah. Faham ki? Kula ke Khotibin, ke Taufik, tak ada Allah tak ada. Keng mun bimbian kula tambah lagi, tak apa tak nolak kula. Oleh Abdullah Samsul Arifin aluminium alkohol saya penting ce alpok bi al sair. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini mak temati yang memikirkan anda berdebek terleter lagi ya. Halo matilah pon merang ki merang. Allahumma shalli ala Muhammad. Napa debuna Allah dalam salah setong al-ahadis al-qudsiyah nang setong hadis qudsi Allah Ta'ala adebu inni la ahammu li ahli al-ardi adaba falamma nadhartu ila ummari baiti wal mutahabina fiyya sarif wal mustaghfirina fil ashar sariftul adaba anhum. Allah Ta'ala adebu sengkok lanyaceh ni beakinah seksa kepada setong penduduk bumi. Penduduk bumi sekati panapa? Sebekal ete beaki seksa sarang Allah, semalanggar katantona Allah subhanahu, semalanggar katantona Allah subhanahu, se taatoro de parentana Allah subhanahu, saya ngalakoni kemaksiatan dek ke Allah subhanahu wa ta'ala walaupun ni kata sebut tapi karena beda alasan aneka manabi kula ben sampian mengkaji manabi mangki kala ben tebu-tebu la ahammu uridu
Iradana Allah nika beda dua para tretan. Sokoni mungkin nika oleh sebagian yang kepangil tapi kula matur sokoni. Iradana Allah nika beda dua. Nomor setongnya mana iradah takwiniyah, nomor dua nya mana iradah tasyri'iyah. Napa iradah takwiniyah? Kasokana Allah saya pasti wujudaki dalam kenyataan. Aneka saya sering sebut wa idza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi menabi kun fayakun itu disebut dengan iradah tasyri'iyah. Kenapa saya kesokani Allah pasti terjadi. Itu namanya iradah tasyri'iyah. Tapi beda kia iradah Allah nyama iradah takwiniyah. Sekun fayakun. Beda iradah Allah, kasokana Allah nyamana iradah tasyri'iyah. Jadi Allah Ta'ala ngagungi kasokan tapi tidak pasti terwujud. Beni Allah tak bisa wujudaki karena ada faktor lain yang kemudian menjadikan kesokan Gusti Allah tak wujudaki. Beni Allah Ta'ala tak kongang wujudaki. Contohnya, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala kesokan sambian nikah saya gempang, tak kesokan sambian repot. Tapi apa sambian kadang-kadang mak milian saya repot ben saya gempang. Padahal Allah Ta'ala kesokan saya beni kesokan saya nikahnya mana iradah tasyri'iyah. Beni Allah Ta'ala tak kongang membuat sambian gampang kapi, tapi itu pilihan. Nika kesokana Allah, keng panjenengan menyambut napa enten dak kesokana Allah. Jadi jangan salah paham. Cai pun Allah lah kesokan akan memberikan kemudahan. Tapi mak ternyata maki banyak orang yang saya melarat. Beni Allah Ta'ala tak kongang sambian gempang kapi, tapi karena sambian lakar tak kenceng sambian gempang. Paham? Sambian tibi saya tak kenceng gempang. Paham? Lah nangikan toh Allah Ta'ala pun kesokan nibaakina azab. Tapi kadang-kadang azab tak tolos toron. Napa Allah Ta'ala tak kongang? Punten karena Allah Ta'ala pun adebu. Falamma nadhartu ila ummari baiti wal mutahabbina fiyya wal mustawfirina fil ashar sariftul azab anhum. Allahumma salli ala Muhammad. Karena nikah memahami iradah kesokan Gusti Allah nikah beda dua. Bada iradah takwiniyah, bada iradah tasyri'iyah. Innama yuridullah liyudhiba ankumur risa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Allah Ta'ala nikah kasokan membersihkan setelah ke ahlul bait. Ahlul bait nikah kasokan sareng Allah dibersihkan. Walaupun siapa yang masuk ahlul bait itu terjadi perbedaan pendapat ulama. Beda si adebu mun kula sambian ngalak secara umum ahlul bait adalah aqaribuhul mu'minun min bani Hashim wa bani Muttalib. Beda saya membatasi ahlul bait kepada ahlul kisah. Banyak pendapat. Tidak hanya yang berkembang di kalangan ahlus sunnah wal jamaah, tapi juga beda pendapat-pendapat yang di luar itu. Tapi di ahlus sunnah wal jamaah tibi banyak pendapat. Mun saya termasuk mun nak ngaji sefina kasa nang madrasah-madrasah kan beda Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi beda berempah, beda telok. Napaan? Beda fi maqamiz zakah, beda fi maqamil madhi, beda fi maqamid du'a. Menabi alun keluarga Nabi fi maqamiz zakah, saya tak oleh nerima zakat, aqaribuhul mu'minun min bani Hashim wa bani Muttalib. Satu aja keluarga Nabi dari bani Hashim, bani Muttalib, saya mukmin. Mun beda fi maqamil madhi, kullu mu'minin taqiyyin. Orang mukmin saya takwa. Tapi kalau fi maqamid du'a masuk kullu mu'minin walau asiyan. Jadi mun kula sampean as-shalawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mun ngalak ka kullu mu'minin taqiyin sateja mukmin masuk, mun ngalak ka kullu mu'minin walau asiyan sateja orang mukmin make sedekah masuk kan ikan. Tapi saya masuk keluarga inti kala adalah aqaribuhul mu'minun min bani Hashim wa bani Muttalib. Lah nangikan kan Allah Ta'ala adebu. Surat Al-Ahzab ayat 33 bahwa innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Mun tahlilane baca ki. Pas kadang-kadang beda saya komplain, mak beda ahlul bait saya kadang-kadang tak tathira, tak bersih sareng Gusti Allah. Indikasi napa-napa kadang-kadang beda wal iyadu billah. Saya kelakuanna metel dari syariat. Tapi kula sambian nang NU
Kula selalu menyampaikan kepada warga Nahdlatul Ulama, satu aja nah, CNU, ci mata NU beda dua, paham ke? Ci mata NU beda dua, nah apaan? Nomor setong habaib, nomor dua ulama, nomor setong ulama, nomor dua habaib. Ci mata NU beda dua, ulama muljah kalaban ilmunah, habaib muljah kalaban dedah. Jadi mon ulama ilmu nak cabut muljan ilam. Habaib mulja kalaban addata. Bila bada habaib sekaligus ulama double muljana. Addata mulja kalaban ilmu nak jadi orang mul. Lah, tapi kadang-kadang tak langkong. Beda perbuatannya lente dari syariat. Derma secara sahsiah kula panjenengan hormat karena addata mengalir di dalamnya darah Rasulullah, tapi secara fi'liyah tak oleh etorok. Paham ki? Mun kon makon gula ben sambian tapi tak sesuai ben syariat derma tak oleh etorok. Derma ngukomin hukumi pada ben Quran rosak. Derma Quran rosak baca tak kening ete dek nulai. Paham? Paham? Warga NU je keluar dari pakem para sepuh. Pakem para sepuh sateja warga NU diwajibkan untuk memuliakan terhadap ahlul bait. Tapi seemul jaki adalah azzata mana bikalakona okor sesuai syariat etoro, tak sesuai syariat tak oleh etoro. Tapi mun kelakuan tak sesuai syariat tak oleh etoro, tapi cek sampai ngena aki bencek sampai merendahkan napa boleh kula ben sampian ngani aja papa ada ben ring sepo na sampian mun makon sampian kala ben perkara saya keluar dari syarat tak oleh etoro, tapi sahsian apa kun wajib kangkui hormate. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Jadi mun orang tua dua ni kamakon kula ben sampian perkara saya medel dari syariat, perkara saya keluar dari syariat, nyalente dari syariat tak oleh etoro keng pribadina pakun wajib hormat. Wajib hormat. Makanya kadang beda saya tanya, Kayapun Allah Ta'ala pun kasokan menyucikan terhadap ahlul bait, kasokan asanika. Tapi kadang-kadang beda saya nyambut, beda saya tak menyambut. Pada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika sarang Al-Quran edebu, ini ja'iluka linnasi imama debu Gusti Allah. Ibrahim, sambian ke eta diyakina pemimpin dak saja manusia. Nabi Ibrahim naber, jabtina malolo Gusti, jabtina malolo. Terus serah. Nak foto abdina wa min dzurriyyati. Jadi ketika Allah Ta'ala debu, inni ja'iluka linnasi imama, Nabi Ibrahim matur qala wa min dzurriyyati. Nak foto abdina Gusti. Eta kesakiban Al-Qur'an la yanalu ahdi dzalimin. Nak foto na sampian, saya torok sampian, saya pada ben sampian miloh, tapi mau nak foto na sampian, saya tak sesuai ben sampian tak miloh. Paham? Paham? Nah, abeli kekesokan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Neka tambahan keterangan tak termasuk nang hadis kursi karena beda debu Allah Ta'ala kesokan, tapi kenapa kesokan Allah pasti terjadi? Makanya bagi dua gila, beda iradah takwiniyah, beda iradah tasyri'iyah. Setakwiniyah pasti terjadi, setasyri'iyah belum tentu terjadi. Beni Allah Ta'ala keng tak kongang, bukan Allah tidak bisa, tapi ada piranti-piranti lain yang menjadikan kesokan Allah tidak dilestarikan. Paham? Allah Ta'ala pun kesokan nibaki azab kasera ke penduduk bumi saya ngalakoni pelanggaran dek ke ketentuan-ketentuan Allah, ngalaksanaaki kemaksiatan, alakoni hal-hal saya betul, saya keluar, saya bertentangan sarang syariat. Mangkana nang Indonesia ni kadang-kadang mun kula ban sampian sami-sami evaluasi. Banyak si adebu para ulama azab di Indonesia itu bukan datang. Cok tak remari setonga banjir, setonga longsor, setonga letuk, setonga senika terus sampai beda ketakutan. Aroma sapon tak aman. Beni masalah ngak mangken nika, corona nika, pandemik nika sedunia nika pon. Si aroma sa tak nyaman, aroma sa tak aman nika pon sedunia. Pengaruh neki sedunia, dampan sebanyak sedunia. Lek,
Nikah selokal-lokal terus tidak pernah berhenti terjadi. Sampai ki iru-buru nikah mangken bede pole kapal segek gegernya mana Sriwijaya. Geger bede kepulauan Seribu. Tak remarek. Sampai orang takok nombak pesawat, takok geger, nombak kapal laut, takok nyelam, nombak sepur, takok anjlok, nombak mobil, takok tabrakan. Diburi na ajalan epeng kiri tabrak dari budi. Bude saya takok merolo tak keluaran nang compon kening lenduy kerempak ibungkoh. Sampai elang ketenangan kula ben sampean. Bude saya ada bu di Indonesia azab itu bukan turun tetapi dijemput. Ekoni in azab nikah. Ekoni bi napa? Ekoni kalaben kalakuan kuleben sampian yang tidak sesuai dengan syariat. Pelanggaran dek ketentuan Allah. Karena kula sampian kudu paham, tidak ada pelanggaran yang tidak mendatangkan sanksi. Tidak ada pelanggaran terhadap aturan syariat yang tidak mendatangkan azab. Cuma nikah para teretan katinapa model azab nikah. Nikah beda dua ayat di dalam Al-Quran. Beda dua ayat yang terkesan terjadi disorientasi. Saya tidak mengatakan dan tidak menggunakan bahasa bertentangan. Karena tidak ada ayat di dalam Al-Quran itu yang bertentangan. Karena ayat-ayat Al-Quran Kak Dinto kasabakatil wahidah. Laha ittisalun wathiqun wartibatun qawiyun. Ayat-ayat Al-Quran ini kepada bensetong jejaring yang memiliki hubungan yang kuat, memiliki pertautan yang sangat ketat. Artinya apa-apa para tretan, tidak ada pertentangan dan perbedaan. Cuma terkesan bila kita pahami enggak beda sebida. Napa dua ayat nih kak? Saya pertama debuna Gusti Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minhum khassah. Takut asambian kapi kepada bencana yang akan Allah timpakan bukan hanya kepada orang-orang yang zalim saja. Jadi kula sambian esoro takok bila Allah Ta'ala nikani bagi azab, ternyata azab Allah bukan hanya turun kepada orang-orang yang zalim saja, orang-orang seberes pakune kening, pakune pelok. Sementara di ayat yang lain Allah Ta'ala adebu la taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada orang yang menanggung beban dosa yang dilakukan oleh orang lain. Mun beda sefulan ala kotusa, saya ala kotusa, B tak milo, C tak milo, tusan tak tibi. Loh ini kan terkesan berbeda. Satu sisi mengatakan kalau ada kezaliman, ada fitnah, Allah Ta'ala menimpakan ujian yang akan terkena bukan hanya orang-orang yang zalim. Tapi di sisi lain, orang ini tak kira nanggung sana orang lain. Makanya salah seorang ulama Kak Dinto Ibnul Qayyim Al-Jauzi memadukan dua ayat nikah. Dua ayat itu dipertemukan karena tidak ada dua ayat yang bertentangan. Bahkan secara ekstrim salah satu ulama Mekah Kak Dintonya mana Syekh Ali As-Sabuni, beliau mengatakan ketika ada dua ayat Al-Quran yang terkesan berbeda, disorientasi, bertentangan, tidak bisa dipadukan, itu berarti yadullu ala qillati ilmihi. Berarti menandakan orang itu tidak punya wawasan yang cukup tentang Al-Quran. Ki bahasa sederhana na ilmu na kurang cukup. Lah ini Kak Ibnul Qayyim Al-Jauzi mempertemukan dua ayat nih Kak. Dua ayat nih Kak. Pada ben pemangki kadang-kadang panjenengan bingung masalah iddah ring bini. Walaupun kemudian dipandang bahwa yang satu sudah menasah kepada yang lain. Contohnya iddatul wafat. Di satu sisi Allah Ta'ala adebu walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna aswajan wasiyatan li aswajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Sementara di ayat yang lain Allah Ta'ala adebu walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna aswajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Orang bini seetina mate bi lakena setahun, orang bini seetina mate bi lakena 4 bulan 10 hari. Loh ini Kak, secara singkat banyak nang kajian-kajian usul yang kep ayat sebudian 4 bulan 10 hari menghapus ayat sesetahun. Tapi beda si adebu ayat ini tidak saling menghapus, tetapi bisa dipertemukan
Seekocak setahun khitobnya bukan kepada perempuannya tapi kepada keluarganya. Mun beda orang mate atina bini, maka keluarga daripada orang semate nikah membiarkan bini untuk tetap tinggal di rumah bersama dan dibiayai dari tirkahnya mayit paling tidak selama 1 tahun. Sementara sepak bulan 10 hari orang bila mate atina bini, maka sebini harus mengalami masa tunggu 4 bulan 10 hari, maksudnya mun alakiyah. Jadi mun bedereng bini etina mate ben selake, pas kita alakiyah keluarga mempersilahkan tinggal di rumah itu selama 1 tahun. Keng mun alakiyah tak apa-apa alake make tak sampai 1 tahun kor menjalani masa tunggu 4 bulan 10 hari. Ya mun la alake pah keluar di rumah gini ke toko eton dumbi keluarga lah. Kan sederhana. Ini bisa dipertemukan bagi pendapat yang mengatakan tidak perlu saling menghapus, walaupun banyak ulama dari kalangan para fuqaha yang mengistimbatkan bahwa setahun dihapus dengan 4 bulan 10 hari. Nikah pandangan-pandangan umum dari nak-nak seajar usul. Tapi kalau didalami banyak dalam pendapat-pendapat ahli Al-Quran yang menyatakan bahwa itu tidak saling menghapus. Lah nikah, dalam 2 ayat nikah dipertemukan. Can setongamun beda orang ala ko maksiat, senang kungtu sana se ala ko, tak kira mereka daging be. Sementara can ayat setongamun Allah Ta'ala ni bagi musibah, saya capok benih cuma orang zalim malolo, tapi tetangga nami lokapi. Allahumma salli ala Muhammad. Napa debuna Ibnul Qayyim mempertemukan 2 ayat ini? Debuna innal khati'ata idza ukhfiyat lam tadurra illa sahibaha wa idza udhirat ya'ummu al-bala'u 'alal jami'. Satu kesalahan kalau dilakukan sembunyi-sembunyi, maka yang kena dampaknya hanya pelakunya saja. Jadi mun beda orang ala kodusa, sementara saya ala kodusa ni ketak ngitek, maka saya kening akibat hanya pelakunya. Tak perian kata king be, tanda abejeng, keng tak jek ngajek lah tak abejeng tibi. Nginum khomer tapi tak ngitek di dalam kamar, pasti dia kena dampak dari perbuatannya itu. Azina tapi tak ngitek, beda tak beda? Pasti dia kena dampak. Kenapa? Ya minimal hilangnya ketenangan, minimal sanksi-sanksi seepareng sarang Allah. Jok sampai aroma sasambian mari ala kotu sama res beres tadak sanksi. Ya, engkau lah mari amain, engkau mari azina, engkau mari minum khomer, mak res beres tadak apa-apa. Jaro masa tak oleh adab sambian, karena sambian harus ingat ternyata azab yang paling besar itu beni ekening kering, beni epa tada rajuk kena, beni kule ben sambian epa sake, beni kule sambian epa bingung. Tapi azab yang paling besar itu adalah dicabutnya kenikmatan beribadah sehingga kule sampian tak andi semangat dan tidak adanya rasa kehilangan ketika peluang melakukan kebaikan terlewatkan dari kita. Ini azab saya paling raja. Bila kula sambian solat tahajud sudah tidak merasa nikmat, solat duha sudah tak cocok ben melakukan kebaikan lah tak rasa nyaman, hilangnya kenikmatan dalam ibadah sehingga kula sambian pas tak kenceng ibadah boleh, itu azab yang paling besar dalam kehidupan kita. Termasuk kula sambian tidak merasa kehilangan ketika waktu melakukan kebaikan terlewatkan tanpa kita mengisi dengan satu kebaikan. Ini azab yang besar. Makanya tidak ada orang melakukan kesalahan yang tidak diazab. Tapi mun elako nitek-nitek, yang terkena adalah pelakunya saja. Tapi wa idza udhirat ya ummu al bala'u 'alal jami'. Kalau kemaksiatan dilakukan dalam sebuah sistem terbuka, kalau kemaksiatan dilakukan secara terang-terangan, maka ketika Allah menurunkan azab, azab akan mengenai kepada semuanya. Periksa ini dak kekehotibin. Apa kiai mak bisa? Jareng tak ngelako mak kening adab. Ya jareng lapat dengrang terangan ya adaan mata pas kula sampian nengenang nih kesekalero. Sehingga ketika azab nika toron, mereka pi gulembian. Mun azina tak ngetek gele seepre pelakunya. Mun azina rang terangan, jangan dianggap di sampian azina rang terangan pas gulu di tengah lorong. Tak kira gini kah? Saya maksud memang ada tempat yang orang tahu secara resmi itu digunakan sebagai tempat prostitusi. Berarti kan orang mau masuk gini kan bonrang terangan. Saya tak noro azina mak milo kia ada be. Ya sambian ngetelak bedengak gini kan mak nengeneng. Berarti dari memontro tak ngetelak ada be. Bungkar. Paham? Lakukan sesuai prosedur hukum. Lapor lagi ke pemerintah. Pak, ekasa bertempat prostitusi.
Pasti cek beda izin ada pantan. Insya Allah kalau di sini tidak mungkin ada izinnya, karena tak oleh pun memberikan izin seperti itu. Lamun tak ada izin, soro bungkar, dentek pak polisi, dentek pak tentara, soro abungkar atas perintah pak camat, perintah pak tinggi. Keng montek kar bungkar, cotek di. Anak pamun bi kula sambian torot pas Allah Taala neremah noro naki azab, kulembian noro pernah benih karena kita melakukan kemaksiatan, tetapi ada kemaksiatan terbuka kita diam. Nginum khomer terangan makin badan benten, banyak edu kerdu, diskotik dan lain sebagainya. Mangkana pas edo buaki sareng Gusti Allah, totor singkat. Falamma nadhartu ila ummari baiti wal mutahabbina fiyah wal mustawfirina fil ashar. Keng mun ki beda telok kelompok yang masih eksis. Ada 3 kelompok yang masih terus eksis di tengah-tengah masyarakat. Saraftul adzabu anhum, sengkok maburung azab yang akan turun kepada mereka. Jadi kula ben sambian mangken nika benih keng polan tada kemaksiatan kadang-kadang paringi aman sareng Allah. Kenapa? Ternyata beda telok kelompok nikah saya bisa memburung di tengah adab. Lah, mak bisa adab burung jareng Allah Taala pon norona kina kak dinto masuk iroda tasyri'iyah. Jadi Allah Taala kesokan nyiksa tapi pas burung. Apa mak burung? Pola naki beda orang-orang seamak moraki masjid. Jadi mungkin beda telok kelompok yang eksis, maka nggak jadi azab itu turun. Pasera nomor setong ummari baiti, orang-orang yang memakmurkan masjid. Mangkana nih kebalapan mun sekitar Toroto beda kelompok-kelompok seahli bermaksiat yang memancing datangnya azab dari Allah. Tapi pada saat yang sama masjid eka dinto ki beda kesokan amak moraki ben masjid-masjid sekitar maka kuatan. Banyak eka amma masjid saya makmur ben tempat kemaksiatan. Insyaallah mun masjid-masjid ki makmur adab epa burung setorona sareng Allah. Allahumma. Napa sekota amak moraki masjid? Totor singkat para tretan imaroh beda 2. Beda imaroh zahiriyah, beda imaroh maknawiyah. Napa imaroh zahiriyah? Memakmurkan zahirnya fisiknya. Masjidnya epa genteng ngak nikah, masjidnya dimegahkan, fasilitas aing ngak epa cokop, napa nyaman udara ngak epa nyaman. Sehingga pun lebar ngak nikah tak usah labeng ngak nikah modelah seneng edelem make siang insyaallah tak ojeng. Kena bangki? Mun parlo mun rapat parengi AC nika tak usah AC karena terbuka. Alhamdulillah saya salat pernah hambala empok. Ini namanya imaroh zahiriyah. Tapi saya tak kalah pentingah dari memakmurkan masjid nika adalah imaroh maknawiyah. Napa imaroh maknawiyah? Memfungsikan masjid sebagaimana mestinya. Masjid sebagai pusat pembinaan keimanan dan ketakwaan umat. Masjid beni cuma kebaikan dengan sholat jamaah, karena pada zaman Rasulullah dalam tarikhul masajid laisal masjidu fi zamani fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makana ibadatin fahasbu. Pada zaman Rasulullah masjid bukan hanya tempat ibadah secara mahdhah saya maksud, tapi di masjid umat dikonsolidasikan, di masjid dibicarakan tentang kepentingan-kepentingan masyarakat. Makanya masjid parlo punya jamaah inti. Bila beda jamaah inti pangki dengan masjid beda fulan bin fulan setiap waktu asolat berjamaah setong saat ternyata dia tidak ada. Mangkana para tretan salah setong fungsinya imam ketika awe mastere solat sambil azikir anika abelik benin apa kebai ngecek jamaah. Paham? Sampian tak jadi imam sama mama bine kecuali pada bine. Neka imam ke taufik ke khotibin ngimamin Ustaz Selamat adab kamah kabere mun pon mare assalamualaikum imam neka isunataki adab ke kamah kadeja otaba adab ke makmum adab kadeja ke makmum. Napa maksudnya? Kebe ngecek jamaah pangki bedanya Pak Muhammad biasa nengkir dina pen bekto kok sekarang Pak Muhammad tidak ada. Tanya aki ke jamaah selain. Kam Pak Muhammad, cereng biasa na pen mare maurib pen isya maurib subuh berjamaah.
mak mangken sobung ya besaki 2 hari 3 hari sobung can imam akhirnya aja wep tetangkeun sakit kak dinto Pak Takmir, sakit kak dinto Pak Imam, sakit napa pun bekta ke rumah sakit belum, anapa tak ngagungi obeng, bisa dibicarakan di masjid. Ada jamaah masjid sakit tapi tidak bisa ke rumah sakit karena dia tidak punya uang. Loh, napa ampun ngagungi Jamkesmas, jaminan kesehatan masyarakat, atau secara mandiri dia sudah punya asuransi, ternyata tak ngagungin. Kenapa ketika memang dia tidak mampu membayar askas, dia tidak mampu membayar BPJS, berarti kudu epekeraki tidak mendapatkan jaminan kesehatan masyarakat. Padahal itu tidak sulit dan ada aturannya. Tinggal akhirnya takmir koordinasi kelaban pemerintah desa diteruskan melalui kecamatan, minta surat keterangan miskin agar yang bersangkutan bisa dirawat, karena hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu adalah tanggung jawab dan kewajiban pemerintah. Makanya bisa diatasi problem-problem masyarakat melalui sholat berjamaah yang keberadaan makmum bisa dipantau langsung oleh imam. Nika parlona amak moraki masjid. Tetapi nika baik tempat sholat malolok. Baik tempat pengajian, pembinaan keimanan dan ketakwaan, bahwa konsolidasi untuk membicarakan dalam kebaikan-kebaikan kehidupan jamaah, baik ma yata'allaku bi umuri dunyahum au bi akhiratihim. Urusan-urusan dunyana atau urusan-urusan akhirat. Allahumma salli ala Muhammad. Anika baratretan, nika nyamana imaro maknawiyah. Kadang-kadang orang nika saya cakang, saya semangat, imaro dohiriyah nama lolo. Mon masjid kita bangun, senari amal luar biasa. Benih cuma rombongan laki, tim bini masuk ke pasar. Beda tak beda? Tim bini ngiba kotak nari amal, padahal tak oleh dosa gini kan. Kasar pasar nari amal ngiba kotak, akhirnya ada remah orang nyabak 2.000 tapi sambil nyumbel bengkong. Tetapi bini nyabak ke kotak amal gini kan, yang oleh nacobelan saya nyabak gini kan. Bahkan gue pernah mangki ini setong tempat erong lorong senari amal binian kita akodungan, arogan, akaosan, apanjenan, sambil sini kador gelandor dari ada. Semangat nari amal luar biasa. Padahal beda patoan-patoan tertentu yang tidak boleh dilanggar. Pon mun berbicara imarodogiria pon tak usai kebetere. Mangkana semakin tasakuran, semakin peresmian yang kula berharap imarodohiriyahnya dalam tanda petik sudah selesai, kecuali tinggal perawatan. Selesai pun tinggal perawatan dan penyempurnaan. Semakin sekotu fokusaki bagaimana imaro maknawiyahnya. Mun palo setiap selesai isya jak sampai beda kosong masjid. Malam Ahad yasinan bitahlilan, malam Senin munjiatan, malam Selasa burdaan, malam Rabu istighosaan, malam Kamis ISN kalaban acara khutmil Quran, malam Jumat ISE kalaban berjanjian ota besimtud doror adyaul lami ben macam masolawatan, malam Sabtu ISN kalaban pengajian. Setiap malam Kak Dito tidak pernah kosong. Itu namanya tanda masjidnya neka makmur, pemuda makmur. Kenapa? Karena kalau masjidnya makmur, tak usah kebeter, masyarakat sekitar bekar makmur. Allahumma. Nekas yang sering disebut dengan memakmurkan dan dimakmurkan oleh masjid. Ayo masjidnya dimakmurkan. Kalau masjidnya sudah makmur, yakin sampian masyarakat sekitar bekal makmur. Masjid Nabawi, Masjidil Haram sekitar makmur kapi. Makmur kapi. Mekah Madinah Kak Dito tanah na gersang. Orang menaman kita pati tombu, tapi buah apa saya tada nang kasa. Apel kenang nak dinto beda Malang, tapi ternyata sekus bagus kirim keluar, secek burcek depak ke berberu. Sendi sampai pera Kak dinto orang kanto atau empok beda rembangan, tapi orang troto deje senginum susu ada tek kering. Sementara nang luar mereka benar nih kang minum susu. Napa salah setong koncina mereka menjadi makmur karena memakmurkan masjid. Sesibuk benih kalakona tapi nata ben aja ke ibadana walaupun kalakona tidak pernah ditinggalkan karena Kak Dinto minangka prasyarat dalam kehidupan dunia. Kelakona tidak ditinggalkan tapi tak sampai makalah kepentingan akhirat. Seerabet adalah amak muraki masjid. Bahkan ketika azan toko-toko tinggal kapi mangkat ke masjid walaupun toko nanti kanceng aman. Jadi mulai kantor deki Allahu Akbar, tinggal toko mangkat ke masjid, mulai di masjid berkorang esena. Ya kenapa? Ya karena berdasi kita makmur. Ayo, yakin sampian, makmurkan masjid, maka sampian akan dimakmurkan oleh masjid.
makmurkan, memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Itu maksudnya kula sampean amakmuraki masjid, mun masjid makmur maka masyarakat bakal makmuraki juga. Amin Allahumma. Nikah yang dimaksud imarah maknawiyah. Terus nomor 2, nomor 3 kula tak totor lanceng, kula pun parak sejam kurang 5 menit, ya pas lagi sejam kula toron karena Sayyidil Habib pun hadir. Tino nomor 2, nomor 3 eta ngagin aku keng cuma beda. Telok perkara saya bisa maburung datang adab, paham ki? Allah Ta'ala pun ngadep orang bila melanggar, bila bermaksiat, tapi mon beda telok perkara pas burung. Benikeng tak kongang le, kelak pun mari bahas masalah iradah tasyri'iyah dan iradah takwiniyah. Napa telok hal? Nomor 1, orang-orang siamak moraki masjid. Nomor 2, orang-orang yang bercinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala wal mutahabbina fiyya. Napa saya maksud bercinta karena Allah? Along polong ikatna karena Allah, mun apesa karena Allah. Arapa ben ma akan caan ben ruah? Karena mon engkau akan ca ben ruah, engkau pas cakang ke masjid. Engkau mon akan ca ben ruah, engkau pas hadiran ke solawatan. Engkau mau nakan caben ruah, engkau pas senang entar acabis dek ke para habaib ben para ulama. Engkau mau nalong bolong ben ruah, atiria celep. Arapa ben mak tak akan caan ben ruah, jareng seben ben apolong mulolo. Iya, poran kok mau napolong ben ruah, tak tumanong ke masjid. Mau napolong ben ruah, engkau tak pate lebur ke ulama, tak lebur ke habaib. Makanya lebih bagus engkau tak akan cate beng apolong kok jadi mudarat. Nikah mutahabbina fiyah, berkumpul dan bersama ikatannya karena Allah, kalau berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang mungkin apolong benih karena Allah. Napa? Kepenting na pada. Mun kepenting na pada pas akan kelebihan bentretan, tinggal kepenting na tak pada ada pas peke enggak reng sesokran. Beda tak beda? Bisa arakat, bisa ketemu arapa, pele na tepak de pada. Tak tahu menyapa arapa, pelena tak pada. Beda tak beda? Benineka saya maksud. Benineka. Wal mutahabbina fiyya itu orang berkumpul bersama karena Allah, kalau dia berpisah juga karena Gusti. Pon saya terakhir nomor 3, wal mustaghfirina fil ashar, orang-orang seistighfar tengah malam. Orang-orang seistighfar waktu sahur. Anapa? Mun orang istighfar maka dosana sepora. Senyebabaki datang adab salah setonga adalah dosa. Mun dosa napon sepora, insyaallah ada paburung. Allahumma. Jangan apa? Tengah malam. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Ta'ala tidak akan mengadab satu kaum kalau engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Mun Nabi Muhammad ki bedak, Allah Ta'ala tak kira ni bagi adab. Dar, memang kan Nabi Muhammad sobung. Secara kasat mata sobung walaupun badak. Maka wa anta fihim dipahami oleh para ulama ikika dinto waris Kanjeng Nabi ada di tengah-tengah masyarakat. Para ulama, para habaib, fungsiaki sebagaimana mestinya. Bada se'adabu wa anta fihim wa syari'atuka tajri fima bainahum. Syariat Kanjeng Nabi berjalan di tengah-tengah masyarakat. Maka tak kira beda adab aturan-aturan agama etoro secara semestena. Wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menimpakan azab kalau mereka beristighfar. Nyuun sapora ka Allah Subhanahu. Astaghfirullah Rabbal baraya Firallah minal Rabbi zidni wa wafiqni Setajamanu sang Toman andi tusang melanggar aturan Guste seko besang tapi paling beku sering se andi tusa sekelem atopan
dekat seko besar nyun pangapora dari sejatusa astaghfirullah rabban minal khotoya rabbi mila dari penikang badang kelakuan seteti perantara engkau sontan tusang bada seharian bada semingguan bada setahunan bada setahunan bada semingguan bada setahunan astagfirullah Rabban Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan salat lima waktu pangoson arian salat Jumat nikah penghapus mingguan ben bulan Ramadan pangoson tahunan kangkui orang Islam seapa saongkuan ikhlas karena Allah ngarap kariduan astaghfirullah Rabbal baraya minal khotoya Rabbi zidni wa wafiqni Tore perantretan atau dari tusang nyun pangapora dekat seko besar kalaban arasa cerator kasta tak boleh sejak kelakuan senyebab pagi tusa astaghfirullah Rabbal astaghfirullah Rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan. Para tretan sesangat dan kula amul jaaki sekak dintoh pamator dan kaula patoroan dan kula malam makin mana bibada seleras petotuna Gusti Allah mancar bada barokah manfaatah Allahumma mana bibada sesala kebuduan kecangkolangan dan kaulah mator
nyoon dak selerana Sayyidil Habib Abdul Qadir Ba'bud kesalahan-kesalahan peten kaula nyoon elorosaki supaya tak teti kesalahan yang terus-menerus mengalir pada tengah-tengah masyarakat. Muka-muka kaula ben para panjenengan saja selalu beda bimbingan hidayah ipun Allah Subhanahu wa taala teti orang-orang sesalamat tunjangan tos akhirat. Amin Allahumma. Kurang lebih nanyoon pangapora hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.